Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu ingin memacatku? Silahkan lakukan. Ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Aku menganggur ketika aku mendengar pangkalan militer lokal yang dinonaktifkan telah diubah untuk penggunaan komersial, dan sedang mencari untuk menyewa pasukan keamanan swasta yang besar. Tidak banyak pekerjaan, tetapi sesuatu untuk menjaga agar tagihan tetap dibayar. Sementara aku mencari sesuatu yang lebih baik, aku kira. Aku dipekerjakan sebagai petugas patroli dan ditugaskan ke salah satu dari 4 shift hari. Pangkalannya cukup besar, sehingga mereka dapat membaginya menjadi 4 area, dan dengan demikian kami memiliki 4 shift setiap saat. Ada bos besar, aku akan memanggilnya Jack, bos shift dan petugas patroli. Aku ditugaskan ke area 3, jadi aku adalah petugas patroli di area 3, dan bosku adalah manajer shift untuk area 3. Aku akan memanggilnya Jim. Manajer shift untuk area 2, aku akan memanggilnya Bud, dan petugas patroli untuk area 2, aku akan memanggilnya Hul, adalah teman dekat, dan keduanya adalah bajingan. Semua orang membenci mereka, tetapi untungnya, aku tidak memiliki banyak kontak dengan mereka, karena aku bekerja untuk Jim, dan di area pangkalan yang berbeda. Untuk patroli, kami punya mobil patroli, mobil golf patroli, atau bisa juga jalan kaki. Jarak yang harus kami tempuh diukur dalam mil. Berjalan kaki tidak praktis, terlalu banyak tanah yang harus dilalui dalam waktu yang terbatas. Aku biasanya memilih mobil golf. Aku menyukainya karena aku bisa berkendara di sekitar gedung, bahkan jika tidak ada jalan. Setiap hari, kami akan datang untuk memeriksa petugas, mengambil satu set kunci dan radio, dan kemudian pergi untuk patroli keamanan. Aku selalu ditugaskan di area 3, tetapi aku tahu area lain dengan baik karena aku sebelumnya ditempatkan di pangkalan saat itu, pangkalan militer masih aktif. Pada banyak patroliku, aku akan menemukan jendela atau pintu terbuka di gedung-gedung yang aku tidak yakin pernah digunakan selama bertahun-tahun. Itu sangat membingungkanku, sampai aku menangkap supervisor lain, yaitu Bud, mengemudi di sekitar area 3 suatu hari. Penasaran apa yang dia lakukan, aku mengikutnya diam-diam dan memperhatikan dia membuka barang-barang acak di areaku yang seharusnya dikunci. Game on. Untuk beberapa alasan aneh, Bud sangat membenciku. Aku masih tidak tahu mengapa. Tapi itu sebabnya dia berkeliaran di daerahku mencoba untuk meninggalkan barang-barang yang tidak aman. Dia sengaja mencoba membuatku dalam masalah. Tapi dia frustasi karena aku selalu menemukan barang-barang yang tidak terkunci atau terbuka di daerahku. Suatu hari, aku masuk kerja dan melihat, anehnya, aku ditugaskan untuk patroli area 2. Dan anehnya, orang yang biasanya ditugaskan di area 2, Hul, ditugaskan untuk berpatroli di areaku, area 3. Jadi aku tidak melindungi seseorang yang tidak bertugas. Tugas telah dialihkan. Apapun, cuman beda tempat. Hari itu aku melakukan pekerjaan patroli menyeluruh di area 2, area patroli Hul, dan menemukan banyak hal untuk dilaporkan. Pipa bocor membanjiri gedung, beberapa pintu tidak terkunci. Pintu-pintu yang tidak terkunci membuatku bingung karena aku yakin bangunan-bangunan itu tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana Hall melewatkan pintu yang tidak terkunci pada lusinan patroli? Bagaimanapun aku mencatat dengan cermat semua yang aku temukan dan memasukkannya ke dalam laporan patroliku sebelum giliran kerjaku berakhir. Hari berikutnya, Bud, bukan manajerku, ingat, memanggil aku ke pertemuan dengan manajer besar, Jake dan bosku Jim ada di sana juga. Aku menatap Jim dengan pandangan bertanya, tapi dia hanya mengangkat bahu. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bud memulai pertemuan, menyatakan dia telah menemukan pemeriksaan mendadak di area 3 kemarin, dan menemukan beberapa masalah. Itu menarik perhatianku. Maksudku, apa yang dia temukan salah di area patroliku yang biasa. Dia melanjutkan dengan mengoceh daftar barang yang sangat panjang yang dia ketemukan. Sebagian besar pintu tidak terkunci, jendela terbuka, barang-barang yang tidak jelas aman di area 3. Jack dan Bud sekarang memberi aku mata bau, dan aku bisa melihat kemana arahnya. Bud mengakhiri pidatonya dengan, jelas bahwa setiap petugas patroli yang cukup ceroboh untuk melewatkan semua masalah ini saat berpatroli harus segera diberhentikan. Kemudian dia menoleh ke aku dan bertanya, apa pendapatmu tentang situasi ini? Yang mengejutkannya, aku menjawab, aku sangat setuju. Jika seorang petugas patroli tidak kompeten, maka petugas patroli itu harus segera dipecat. Kemudian Jack menimpali, selesai, kamu dipecat. Lalu aku melihat Jack seperti dia memiliki 3 kepala, dan bosku Jim akhirnya masuk ke dalam diskusi. Jim berkata, Jack, petugas patroli ini, menunjuk ke aku, ditugaskan untuk patroli area 2 kemarin. Ingat, kamu menyarankan tugas itu untuk berubah sendiri. Jadi Jack bertanya apakah aku berpatroli di area 2 kemarin. Aku mengatakan kepadanya iya. Dan kemudian aku mengeluarkan catatan laporan patroliku dari hari sebelumnya.
Aku melanjutkan ke daftar semua barang yang aku temukan tidak aman di area 2 hari sebelumnya. Saat aku melakukan ini, aku bisa melihat warna mengering dari wajah Bud. Hall baru saja tertangkap melakukan patroli yang sangat buruk di 2 area. Bud membuat temannya dipecat dengan mencoba membuatku dipecat. Cerita kedua. Promosikan aku tetapi tidak akan menaikkan upah per jam. Tentu saja, aku hanya menggunakan aturanmu untuk memberi diriku kenaikan gaji 50%. Ini terjadi di perusahaan tempat aku bekerja lebih dari 1 dekade yang lalu. Aku adalah seorang teknisi yang mengerjakan mesin besar. Kami memiliki banyak klien dan ditugaskan ke site tertentu. Site tempat aku bekerja berada di seberang perbatasan, sehingga aku tidak bisa tinggal di dekatnya, dan memiliki 1 jam perjalanan setiap hari. Aku tidak mendapat biaya atau jarak tempuh untuk ini, karena ini adalah site yang ditugaskan kepadaku. Setelah beberapa lama bekerja di perusahaan ini, aku dipromosikan untuk berhenti melakukan perawatan rutin dan mengerjakan proyek yang lebih kompleks. Sebagian besar proyek ini berada di lokasi dekat tempat tinggalku, sehingga cocok untuk aku. Namun perusahaan memberitahu aku mereka tidak bisa memiliki anggaran untuk menaikkan gajiku. Disitulah malicious compliance masuk. Aku menyisiri aturan dan peraturan mereka serta kontrakku, dan menemukan bahwa jika aku harus melakukan perjalanan ke site yang bukan milikku, aku dibayar seolah-olah aku telah pergi dari site yang ditugaskan ke site lain yang aku kerjakan. Site yang ditugaskan diklasifikasikan sebagai 1,5 jam dari site tempat aku melakukan sebagian besar pekerjaanku. Jadi, aku diizinkan mengklaim 1,5 jam itu sebagai jam kerja di lembar waktuku. Jadi, setiap hari aku akan menghabiskan 1,5 jam perjalanan ke sana, 1,5 jam perjalanan pulang, dan 8 jam kerja biasa. Apapun yang bekerja lebih dari 8 jam sehari dibayar dengan tarif lembur. Jadi, untuk 3 jam perjalanan itu, aku dibayar 4,5 jam. Karena kontrakku mengatakan set yang ditugaskan kepada aku adalah set A, dan aku sebagian besar bekerja di set B. Tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu, dan negaraku memiliki perlindungan karyawan yang cukup baik, sehingga aku harus menyetujui perubahan kontrak, yang aku jelas tidak akan menyetujuinya. Mereka mengatakan kepada aku berkali-kali kalau mereka bisa mengubah set yang ditugaskan kepadaku, tapi sampai hari aku berhenti, mereka tidak pernah bisa. Panjang perjalananku hampir setiap hari adalah 10-15 menit sekali jalan ke set B. Cerita ketiga. Kamu ingin memasuki kamar tanpa mengantuk karena kamu orang tua? Baik. Cerita ini dimulai ketika aku berumur 13 tahun. Aku sekarang 18 tahun. Kami baru saja pindah ke rumah baru pada saat ini, dan pintuku tidak lagi memiliki kunci di atasnya. Karena itu, aku meminta ibu dan ayah tiri mengetuk sebelum masuk untuk menghindari adegan canggung. Kata-kata ayah tiriku adalah, "Aku orang tuamu, jadi aku tidak perlu mengetuk. Apa yang kamu sembunyikan?" Ini membuat aku yang berusia 13 tahun sangat marah karena aku sangat peduli dengan privasiku. Aku pergi ke ayah kandungku akhir pekan setelahnya, dan dia mengatakan ini kepadaku, yang memicu inspirasi. Jika kamu tidak ingin ayah tirimu memasuki kamarmu, buat dia tidak pernah mau masuk ke kamarmu tanpa mengetuk lagi. Tunjuk malicious compliance. Ketika aku berusia 13 tahun, aku pulang dari sekolah suatu hari. Aku melanjutkan untuk telanjang. Aku duduk di tempat tidur memainkan 3DS dan menunggu saat yang akan datang. Tentu saja, sekitar 30 menit memasuki Pokemon Super Misteri Dungeon, ayah tiriku menerobos masuk. Dia membanting pintu pada saat itu. "Kenapa kamu tidak menggunakan pakaian?" Aku yang berusia 13 tahun, sebagai seorang yang sok pintar, memutuskan untuk berkata, "Nah, di sini sangat panas." Aku ingin menunjukkan pada titik ini, bahwa aku tinggal di negara bagian selatan Amerika dan menjadi sangat panas selama sebagian besar bulan. Dan aku memang meminta ayah mengetuk. Jelas, mengetuk adalah hal yang sering terjadi di setiap ruangan di rumah pada saat itu. Dan, oh ya, ibuku membelikan kunci pengait untuk pintuku setelah itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.